Jadi kami lihat jatuhnya jenis peternakan, misalkan ayam, misalkan yang lain-lain itu kan burung ataupun ikan dan lain-lain itu kan karena mereka tidak ada ketahanan di situ. Setelah kita punya bank pakan, maka mulai kita pikirkan bagaimana kita membuat kandang. Nah, kandang ini meskipun sederhana apapun, banyak apapun, yang jelas itu harus nyaman. Kalau menurut kami sih, ya kami ketemu yang jenis tekstil, subok, dorper, ataupun awasi kayak gitu memang termasuk memang jenis-jenis unggulan. Ini nggak usah khawatir kalau mengembangkan ternak seperti ini, kalau hari-hari ini dan mungkin beberapa tahun ke depan, insya Allah masih paling banyak dicari kan itu. Jadi kami kan prinsipnya itu ada 5 hal yang harus dibangun ketika kita membuat peternakan itu. Jadi yang pertama yaitu kita ada bank pakan yang berkualitas, nutrisinya tinggi, terus berkontinuitas. Jadi dia bisa produktivitasnya terus-terusan. Yang ketiga dia harus murah, Mas. Ini yang paling penting kan. Gitu ya. Iya, karena jadi kami lihat jatuhnya jenis peternakan, misalkan ayam, misalkan yang lain-lain itu kan burung ataupun ikan dan lain-lain itu kan karena mereka tidak ada ketahanan di situ. Pakan ya. Ketahanan pakan itu nggak ada. Padahal ini faktor pakan itu insya Allah 70% itu dari biaya biaya ternak kan itu. Iya, betul. Nah, kalau 70%-nya nggak kita usahakan, ya kita gimana bisa bersaing dengan yang lain kan ya, ataupun di negara lain kan itu. Jadi itu bank pakan wajib. Yang pertama yang harus diusahakan ketika kita mulai ternak itu mengusahakan bank pakan. Yang dengan prinsip 3 tadi itu, pakan yang berkualitas, nutrisinya tinggi, terus kontinuitas, bisa tumbuh di semua medan, ya kan? Terus sama ini apa, harganya murah. Nah, itu yang kami untuk kesimpulan hari ini ya kami temukan di 3 tadi itu. Pacong, indigo vera sama gamal itu merupakan pilihan hasil apa sementara yang ini ya, kesimpulan kami kan itu. Terus yang kedua, setelah kita punya bank pakan, maka mulai kita pikirkan bagaimana kita membuat kandang. Nah, kandang ini meskipun sederhana apapun, banyak apapun, yang jelas itu harus nyaman, ya kan? Nyaman untuk ternaknya sendiri, nyaman untuk pemiliknya, maupun nyaman customernya kan itu. Makanya dibikin yang bersih lah kan itu. Iya. Saya kalau kesini nyaman ya Pak. Terus lantainya juga kan yang nggak membahayakan ternak ya. Iya. Itu yang apa, nyaman, aman dari gangguan, aman untuk ternak sendiri. Jadi dari kan banyak kasus-kasus yang terjadi itu kan kecepit itu Mas. Kakinya kecepit sehingga dia ini ataupun lehernya dia tercekik macam-macam kan, ataupun tercekik di tempat-tempat lain yang ini nggak kita duga kan itu. Ketika lahir misalkan keinjek-injek, nah itu kan itu penting biar apa kandang kita ini kan aman juga dari pihak lain kan itu, dari pencuri, dari ini kan, dan makanya didesain yang agak rapat kan itu. Jadi biar itu kandang terus sehat. Nah, ini yang paling penting Mas, sehat. Tadi kan kita sudah sampaikan tentang ketinggian, ketinggian kandang, terus cahaya. Di samping itu ada dinding ini untuk setinggi ternak itu berdiri kan itu. Terus tempat-tempat ininya juga apa palungannya kan yang bersih lah, artinya biar mudah kita bersihkan itu ya kami pakai ini apa yang seperti ini gitu. Itu yang nomor 2 ya. Setelah pakan kandang lah, setelah kandang kita sudah jadi barulah kita mikir ini nyari gen yang bagus kan itu. Alhamdulillah untuk saat ini tuh kami, kalau menurut kami sih ya kami ketemu yang jenis tekstil, subok, dorper ataupun awasi kayak gitu memang
termasuk memang jenis-jenis unggulan daripada yang ada di lokal kan itu. Betul, betul. Meskipun mungkin agak mahal sedikit beli di awalnya, tapi dengan satu pejantan itu kita sudah cepat cepat balik modal itu Mas. Ketika disilangkan dengan lokal, ketika disilangkan dengan crossing, disilangkan apalagi dengan dorper sendiri misalkan dengan teksel sesama teksel itu memang bisa maksimal ya. Jadi gen itu sangat penting karena ya alhamdulillah yang lahir di sini Mas itu kelebihan teksel ini kan kalau menurut kami ya, dia itu posturnya tinggi panjang sehingga indukannya itu bisa rahimnya itu lebih besar dari yang lain kan itu. Artinya apa, kalau rahimnya besar ketika dikasih gen besar anaknya kan besar ya. Iya. Bisa 5 kilo lebih, rata-rata kan 4 koma kan itu. Terus juga lahirnya nggak perlu pakai bantuan Pak ya? Ya kalau lahir yang alam itu ada beberapa faktor, nggak hanya gen. Oh gitu ya? Ya gen juga iya, nutrisi makanan juga iya. Terus makanan tambahan Mas. Jadi memang kami ada makanan tambahannya yaitu premix itu. Biar kita dapat vitaminnya, dapat kalsiumnya, dapat mineralnya kan itu. Jadi perlu ditambahkan sedikit ketika pagi hari maupun sehari sebelum makan itu kita kasih makan tambahan yang ada mineral yang ada premixnya tadi. Oke. Alhamdulillah ini semuanya yang lahir di sini kita nggak ada yang nolongin Mas. Gitu ya. Sudah lahir tahu-tahu di luar jadi kadang malam, kadang sore, kadang gitu ya. Alhamdulillah. Tapi sudah kita pantau, jadi ini perkiraan lahir kapan itu sudah kita amati terus. Siap. Itu yang nomor berapa tadi? 3 ya. Sekarang yang keempat nih Pak. Yang keempat pakan, terus kandang, terus gen. Setelah itu perawatan. Nah perawatan ini ya kami terus terang masih baru Mas, baru 1,5 tahun ini kan kami malu kalau harus berbagi ini, tapi ya kami terus belajar dari para senior, para peternak-peternak yang kami anggap sukses, kami anggap bagus ya, kami sharing dengan mereka, kami serap ilmunya, kami praktekkan di sini kan itu. Dari bentuk kandangnya, dari cara perawatannya, dari macam-macam lah. Artinya ya ini nanti terus perawatan intensif ini ya memang harus kita usahakan kan itu. Betul. Supaya nanti mendapatkan pertumbuhan yang maksimal. Terus dan yang paling penting yang nomor 5 yaitu faktor pemasaran. Ya kan, penjualan, karena ini tujuan akhirnya kan di situ kan ya. Iya. Kita kalau nggak dapat uang buat apa ternak? Ya, jadi faktor ini yang penting, pemasaran. Dan itu kalau untuk hari ini Mas yang jenis gini ini kalau konsep kami sih memang bagaimana kita jualan ini nggak perlu ke pasar kan itu. Ya pasar ternak kita itu ya di kandang ini kan itu. Betul. Mereka datang ke sini, mereka bisa ngelihat, bisa milih, nanti bisa silakan bertransaksi langsung di sini kan lebih aman. Secara resiko kesehatan juga lebih rendah kan itu. Karena kan istilahnya interaksi dengan di pasar itu kan kadang ada virus-virus ataupun bakteri tertentu yang kita nggak tahu itu kan. Biasanya kalau di kandang gini kan dari makanannya kita bisa dipertanggungjawabkan dari sisi kebersihannya, dari sisi gennya. Jadi sepertinya memang lebih bagus kalau kita bisa lihat dan transaksi di kandang seperti ini Mas. Lebih ini Pak ya, daripada yang online tuh Pak. Ya, terus biaya juga kan lebih rendah kan. Iya. Kita bisa puas dengan ininya, dengan pilihan kita. Terus harganya juga insya Allah karena langsung dengan peternaknya otomatis ketemunya lebih murah kan. Jadi pemasaran ini kami memang mencoba untuk kalau jenis ini tadi yang seperti itu karakternya. Jadi ini nggak usah khawatir kalau mengembangkan ternak seperti ini. Kalau hari-hari ini dan mungkin beberapa tahun ke depan insya Allah masih paling banyak dicari kan itu. Nggak usah khawatir penjualan. Buktinya kan yang pernah beli ke sini itu awal-awal kan mesti tanya, Pak ini nanti kalau misalkan kita nggak bisa jual bisa dibantu nggak gitu. Kami monggo siap kan ya. Ternyata sampai hari ini kami hubungi yang sudah
punya anak, punya ini, ada nggak yang bisa kami bantu jualkan itu? Nggak ada yang bisa. Jadi kan berarti memang, jadi memang apa gennya ini bagus. Bagus. Saya juga waktu beli 2 ekor pejantan di Pak Muhib ini ya babar Pak. Beberapa betina-betina itu babar dari pejantan yang beli di sini, dan ya saya nggak mau jual ke Pak Muhib lagi karena karena memang kualitasnya bisa dikatakan sangat bagus.